Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Gimana puasanya? Lancar-lancar semuanya? Semoga ibadahnya selalu diberi kelancaran, kalian sehat terus juga ya guys. Jangan lupa minum air putih yang banyak, minum vitamin. Oke, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Jangan lupa subscribe juga ya. Nah guys, sebelum kita mulai kasusnya, tada, ada apa nih di tangan aku? Ini dia body lotion dari Scarlett yang favorit aku banget. Ini Freshie, ini varian romansa. Sebenarnya ada banyak lagi sih varian lainnya. Kalau kalian suka yang mana guys? Kenapa aku suka banget pakai body lotion dari Scarlett? Karena memang manfaatnya luar biasa banget guys. Untuk kalian yang udah coba pasti tahu dong. Kandungan glutathione, kojic acid, vitamin E dan niacinamide-nya itu bisa banget membantu mengembalikan kelembapan kulit kita dan pastinya mencerahkan kulit kita juga. Udah gitu wanginya seger banget dan tahan lama juga guys. Apalagi yang Freshie ini aku suka banget wanginya karena bener-beneran ya bikin fresh seperti namanya. Dan ini tahan lama, udah gitu wanginya kecium banget, cuma nggak nusuk di hidung, jadi tetap nggak berlebihan. Teksturnya pun teman-teman ini lembut banget dan gampang banget diserap sama kulit. Tuh, nggak usah lama-lama kita apply-nya, langsung bisa terserap dengan sempurna dan langsung jadi lebih cerah loh. Kalian bisa bedain sendiri, tuh kan kelihatan banget kan. Kalau habis pakai juga kayaknya adem banget guys. Tapi untuk hasil maksimal pastinya jangan pakai body lotionnya doang, kalian juga harus pakai yang body scrubnya, shower scrub dari Scarlett. Jadi satu rangkaian gitu pasti hasilnya lebih maksimal. Dan aku jamin ya kalau pakai secara rutin, nanti nih kalian lebaran langsung pangling gitu orang-orang, kalian glowing mempesona guys. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja dicoba produknya. Kalian bisa order lewat WhatsApp-nya, Line, ataupun akun Shopee mereka. Kalau misalkan kalian mau cari tahu dulu tentang info-info produknya, bisa kunjungin aja IG mereka, di follow ya teman-teman, Scarlett_whitening. Di situ juga kadang kalau ada promo atau produk terbaru, kalian jadi nggak ketinggalan. Oh ya guys, yang gak kalah penting, semua produk Scarlett ini udah dapat izin dari BPOM, jadi dipakainya udah aman, kalian gak usah harus takut-takut. Harganya pun terjangkau sekali guys, satunya itu cuma Rp75.000 aja. Harga segitu untuk hasil yang luar biasa begini, langsung aja dicoba ya teman-teman. Link IG dan akun Shopee-nya udah aku taruh di deskripsi, kalian bisa langsung klik aja dan choose order produknya. Selamat mencoba guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke kasusnya. Nah, kasus hari ini tuh berhubungan sama jutawan. Mungkin kalau kita ngelihat ada seseorang yang dari lahir tuh udah kaya raya, semua gampang didapat, pasti kita mikir, wah beruntung banget sih, dari lahir udah kaya raya, semuanya minta udah bisa dipenuhi gitu kan. Tapi ternyata kaya raya itu, semua harta yang dipunya itu bukan jaminan semua hal di hidupnya bisa berjalan mulus loh teman-teman. Kayak kasus yang mau aku bahas hari ini, di mana ada seorang anak jutawan asal Kanada yang berubah menjadi serial killer. Nah sebenarnya dalam kasus ini aku sempat kayak kesel gitu ya sama polisinya, karena mikir kenapa sih kalau misalkan mereka itu lebih gesit, lebih peduli, mungkin nggak usah sampai ada beberapa korban gitu. Dari kasus yang pertama juga udah bisa selesai lah. Tapi ya kalian dengerin aja dulu ya ceritanya, nanti kalian bisa menilai sendiri lah menurut kalian kayak gimana. Kenapa ya anak jutawan ini sampai melakukan hal yang mengerikan begini? Apa motifnya dan gimana sih sampai akhirnya dia bisa ketahuan? Apakah dia akhirnya tertangkap? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus hari ini tentang seorang pria bernama Dallon Millard. Dia lahir pada tahun 1985 di Toronto, Kanada. Dallon Millard adalah anak tunggal dari pasangan yang bernama Wayne Millard dan Madeline Burns. Wayne Millard, ayah Dallon, adalah seorang pilot dan pengusaha. Jadi memang di keluarganya Dallon nih ada usaha turunan, yaitu maskapai penerbangan teman-teman. Yang pertama kali merintis usaha penerbangan ini adalah kakeknya Dallon yang bernama
bernama Carl. Dimulai pada tahun 1960-an, dia merintis usaha itu, mulai maju, semakin maju. Tapi pada saat Carl meninggal dunia, ya akhirnya usaha itu diwariskanlah ke anaknya, yaitu Wayne Millard. Dari infonya sih, ini adalah maskapai penerbangan kargo ya teman-teman, jadi memang nggak mengangkut penumpang. Dan jangan salah, perusahaan penerbangan milik keluarga Millard ini menghasilkan jutaan dolar setiap tahunnya. Jadi ya lumayan maju. Bukan lumayan sih, malah maju banget ya. Jadi memang Dylan itu lahir dari keluarga jutawan, miliuner. Apapun yang dia mau dari kecil tuh udah bisa langsung didapat. Dari mulai dia lahir dia langsung dapat fasilitas yang lengkap, fasilitas yang mewah, spesial deh pokoknya. Keluarga Millard juga punya banyak properti mewah. Mereka sering jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia gitu ya, dan perjalanannya pun ya liburan yang mewah. Dari umur 9 sampai 10 tahunan, Dylan itu bahkan udah dibolehin belajar mobil. Jadi dia udah mulai nyetir-nyetir mobil tuh umur 9 tahun. Gile ya. Dan keluarga Dylan ini kan memang punya lapangan terbang beberapa tuh di area Kanada. Nah, Dylan ini dibolehin nyetir mobil, belajar mobil di area lapangan terbang milik keluarganya itu. Impian setiap anak-anak seumurannya dia banget kan. Dylan juga pernah pas masih kecil dia nonton film, terus dia pengen kuda poni nih teman-teman. Nggak seperti anak-anak lain yang cuma memimpikan punya kuda poni, dia bilang sama ayahnya dan langsung dikasih sama ayahnya. Beneran dia punya kuda poni. Terus dari umur 12 tahunan, Dylan itu sudah mulai belajar menerbangkan pesawat kecil dan juga helikopter, guys. Sayangnya walaupun Dylan punya kehidupan yang luar biasa banget di rumah, ekonominya juga mewah banget, tapi di sekolah dia kurang bisa beradaptasi dengan anak-anak yang lain. Dylan itu dikenal sebagai anak yang aneh karena memang sikapnya itu sering rada-rada aneh ya guys. Yang paling terkenal di antara temen-temennya itu karena Dylan suka makan biskuit anjing. Dylan bakalan taruh beberapa biskuit untuk anjing itu di kantong celananya atau kantong bajunya, terus dia cemilin deh di sekolah, entah lagi di kelas atau mungkin dia lagi jalan nih di lorong sekolah, dia sambil ngemilin biskuit anjing itu. Jadi teman-temannya ngeliatinnya, kok aneh sih, kenapa makan biskuit untuk anjing gitu, kan masih banyak makanan untuk manusia, kenapa harus makan makanan hewan? Tapi kalau menurut Dylan, dia memang suka banget sama rasa biskuit anjing itu. Terus waktu di sekolah, Dylan itu memang badannya agak gendut gitu ya teman-teman, jadi memang dia nggak pede dengan berat badannya ini. Mungkin karena ini juga ya, dia jadi sering pamer sama teman-temannya tentang harta kekayaannya. Maksudnya Dylan mungkin untuk mengambil hati teman-temannya supaya dia bisa punya hubungan yang baik dengan teman-teman sekolahnya gitu. Tapi caranya dia ini ya gagal total teman-teman. Dia tetap dianggap sebagai anak yang aneh. Hampir nggak ada anak-anak yang mau berteman sama dia. Sampai akhirnya pada saat Dylan berumur 14 tahun, ada satu hal nih yang bikin akhirnya teman-temannya tuh kagum sama dia. Jadi Dylan berhasil membuat rekor dunia sebagai anak umur 14 tahun yang pertama kali bisa menerbangkan helikopter dan juga pesawat tipe fixed wing. Pesawat tipe fixed wing itu kayak yang di gambar ini teman-teman. Walaupun banyak juga orang-orang yang agak skeptis gitu teman-teman sama pencapaiannya Dylan ini, karena mereka mikir enggak. Dylan itu bukan anak 14 tahun pertama yang bisa menerbangkan helikopter dan pesawat. Dia cuma anak 14 tahun pertama yang menerbangkan helikopter juga pesawat di hari yang sama aja. Jadi orang-orang dimikir palingan ayahnya nyogok gitu supaya Dylan bisa dapat rekor dunia itu. Tapi teman-teman sekolah Dylan banyak yang beneran kagum sama dia guys. Oh mulai ya Dylan ini punya teman, ada beberapa anak yang mau temenan sama dia. Lumayan seneng deh tuh waktu-waktunya di sekolah ya. Sayangnya ini bertahan cuma sebentar aja. Setelah rekor Dylan ini dilupain, dia kembali lagi dipandang sebagai anak yang aneh dan udah nggak ada lagi momen sama dia. Dia sendirian lagi, dia ngerasa kesepian lagi. Ditambah pada saat Dylan remaja, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Jadi pastinya ini pukulan yang luar biasa ya buat Dylan saat itu. Nggak heran setelah perceraian kedua orang tuanya ini, sikap Dylan jadi mulai memberontak. Dan setelah orang tuanya bercerai itu, Dylan kan ikut sama ayahnya nih. Tapi hubungan dia sama ayahnya pun gak bagus guys. Dylan itu benci banget sama ayahnya. Dylan menyalahkan semua hal buruk terjadi sama dia ke ayahnya. Jadi bahkan nih, dia nyalahin ayahnya karena dia gendut. Dia bilang gini, ayah sih kasih aku makan pasta terus, makanya badan aku jadi gendut begini.
Dan sikapnya Dylan yang selalu aja nyalahin orang lain tentang apapun hal buruk yang terjadi di hidupnya, itu kebawa sampai dewasa. Sampai dia dewasa pun setiap ada hal buruk yang terjadi dalam hidupnya, bukannya dia koreksi dirinya sendiri, bukannya dia introspeksi nih teman-teman, dia malah nyalahin orang lain. Gara-gara dia nih, gara-gara ini, gara-gara itu. Pas lulus SMA, Dylan kuliah tuh teman-teman. Tapi kuliahnya ini cuma sebentar banget. Habis itu dia memutuskan untuk berhenti. Ya mungkin karena dia emang gak ada motivasi sama sekali ya guys. Biasanya kan orang kuliah tuh supaya bisa lulus dapat gelar, terus bisa dapat kerjaan yang bagus, atau mungkin membangun usaha yang bagus, dapat pendapatan yang bagus juga, kehidupannya jadi lebih baik, perekonomiannya jadi lebih baik gitu. Tapi nggak mungkin kan Dylan berpikir begini. Dia nggak kerja pun semua yang dia pengen tuh udah bisa didapat. Tinggal ngomong aja sama ayahnya dan semuanya beres guys. Jadi ya ngelakuin sesuatu tanpa motivasi pastinya nggak semangat juga kan. Habis berhenti kuliah, Dylan kerja lah di perusahaan ayahnya. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang kerja juga nih teman-teman. Soalnya kalau orang kerja itu kan ngerjain sesuatu terus dibayar. Tapi Dylan ini dibayar doang. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Sama sekali nggak pernah bantu-bantu di perusahaan atau ngerjain sesuatu buat perusahaan, nggak pernah. Jadi intinya ya dia dibayar tanpa harus melakukan apapun guys. Dan ini juga yang membuat Dylan dan ayahnya itu sering berantem. Karena ayahnya tuh pengen banget Dylan berkecimpung di perusahaan, ikut mengurus perusahaan. Karena kan nanti kalau ayahnya udah nggak ada, pasti kan perusahaan itu jatuh ke tangan Dylan. Jadi pas jatuh ke tangan Dylan, Dylan masih tetap bisa mengurus perusahaan itu dengan baik gitu loh maksud ayahnya. Tapi ya Dylan sama sekali nggak punya minat untuk mengurus perusahaan, untuk belajar manajemen perusahaan itu, nggak sama sekali guys. Yang dia mau tahu cuma gimana cara ngabisin uangnya aja gitu, gimana cara dapetin uangnya ya dia nggak mau tahu. Jadi pastinya mereka sering berantem gara-gara ini. Dylan mulai suka ngadain pesta-pesta di rumah ayahnya yang mewah itu. Dia bakal menyediakan minum-minuman beralkohol yang berlimpah, obat-obatan terlarang juga. Dan Wayne pun tahu ya tentang kelakuan Dylan ini. Dia ngadain pesta segala macam. Dia tahu tapi kayak nggak peduli aja, cuek aja. Jadi setiap kali Dylan mengadakan pesta, Wayne bakalan masuk ke dalam kamar, kunci kamar dari dalam, ya udah dia kayak bersikap seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Karena memang kabarnya sih semenjak bercerai dengan sang istri, Wayne Millard itu jadi terpuruk banget. Dia mulai kecanduan sama minum-minuman beralkohol. Dan anehnya lagi nih, di pesta itu yang diundang sama Dylan bukan teman-temannya atau orang-orang seumurannya dia, tapi dia malah ngundang anak-anak SMA. Padahal saat itu Dylan umurnya udah 20 tahunan guys. Jadi ini aneh banget gitu ya, ngadain pesta tapi yang diundang anak-anak SMA. Dan pastinya anak-anak ini diundang ke pesta yang ada di rumah Dylan itu seneng banget. Mereka banyak banget fasilitas di sana. Ada kolam renang yang bebas, mereka pakai sesuka hati. Dan ada 9 Xbox yang bisa mereka mainin juga sesuka hati. Dan juga fasilitas-fasilitas lain pastinya yang wow. Dan mereka disediain minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, namanya anak muda ya guys. Bahkan Dylan juga ngizinin beberapa dari mereka pakai kamar yang ada di rumah tersebut. Terus juga ada nih beberapa anak-anak SMA itu yang tinggal beberapa waktu di basement rumahnya Dylan. Jadi di basement itu kan ada kamar juga. Tinggallah di situ. Kemungkinan memang karena Dylan ini gila power banget ya. Jadi dengan anak-anak SMA itu dia bisa merasa menjadi pemimpinnya. Dia merasa berkuasa. Dia merasa dihormati, dianggap gitu di dunia sosial. Sampai akhirnya Dylan pindah dari rumah ayahnya, dia menyewa rumah sendiri, dan itu pun anak-anak SMA tersebut ngikutin Dylan. Dan Dylan ini emang manjain mereka banget sih guys. Mereka diajak makan di restoran mewah. Setiap hari mereka itu dibeliin makanan-makanan mahal. Bahkan Dylan juga kasih hadiah-hadiah mahal ke anak-anak tersebut. Bukan salah satu, ada beberapa dari mereka itu dibeliin jet ski sama Dylan. Jet ski itu kan harganya pasti mahal banget ya guys. Mereka diajak jalan-jalan pakai pesawat pribadi ke luar negeri, dan selama di luar negeri itu semua biaya ditanggung sama Dylan. Dibeliin barang-barang branded juga di luar negeri itu. Jadi siapa yang nggak mau? Salah satu pengikut Dylan yang paling setia dan patuh adalah seorang anak muda bernama Mark Smith.
Mark itu beda sama Dylan. Dia lahir dari keluarga kelas menengah biasa aja pada tahun 1987. Jadi Mark ini 2 tahun lebih muda dari Dylan. Mark ini dikenal sebagai orang yang sangat bermasalah. Dia terlibat berbagai macam tindakan ilegal. Dan Mark ini pengen banget jadi rapper, guys. Dan kayaknya ini adalah alasan utama kenapa Mark patuh banget sama Dylan, setia banget sama Dylan. Karena dia ngerasa dengan kekayaan yang Dylan punya, koneksinya Dylan dengan orang-orang penting, Dylan ini bisa ngebantu dia untuk jadi rapper terkenal. Mau lihat aksinya Mark saat nge-rap, guys? Ini dia nih. Blues Clues. Tell the cops anything and then you die on the news. Peace, bitch. You're deceased, kid. Tapi sebenarnya bukan cuma Mark aja yang butuh Dylan. Dylan juga butuh Mark karena Dylan ini tuh pengen banget jadi bad boy dan Mark adalah bad boy. Mark punya koneksi dengan orang-orang yang jual senjata ilegal, dengan orang-orang yang jual obat-obatan terlarang, dan Dylan pengen banget masuk ke dalam dunia yang ilegal itu. Heran ya guys ya, udah dapat kehidupan yang stabil, yang bagus, tapi malah pengen masuk ke kehidupan yang keras begitu. Dimana banyak nih orang-orang yang pengen banget ada di posisinya Dylan, berusaha keras banget untuk bisa punya ekonomi yang bagus kayak dia. Miris ya. Dan mungkin karena memang dari kecil Dylan itu selalu mendapatkan apa yang dia mau, jadi dia tuh cepet bosen. Semua hal itu kayak udah bosen sama ini, udah bosen sama itu. Nah, dia mulailah sama Mark ini mencari sesuatu yang lebih menantang. Mereka berdua melakukan hal-hal yang konyol. Salah satunya Dylan itu terobsesi banget sama meledak-ledakan barang. Dylan dan Mark lakukan itu di hanggar atau garasi pesawat milik keluarga Dylan. Dan di situ luas ya teman-teman. Jadi ya udah bisa lah melakukan semuanya di situ. Mereka mencari sensasi menegangkannya itu loh. Nggak lama melakukan hal ini, meledakkan itu, meledakkan ini. Dylan bosen juga guys. Jadi dia cari hal yang lebih ekstrim, naik level nih ya. Mereka mulai melakukan pencurian. Mereka bakal berkeliling, naik mobil, terus mencuri apapun yang bisa mereka ambil. Biasanya ya alat-alat pertanian, mobil, bahkan juga beberapa kali. Dan semua hasil curiannya itu ditaruh di dalam hanggar milik keluarga Dylan tadi. Mereka sebut ini sebagai criminal mission. Bahkan mereka juga sempat beberapa kali melakukan perekaman video untuk dewasa. Lagi-lagi ya, Dylan melakukan ini bukan karena uang, tapi mencari sensasi menegangkannya itu, menaikkan adrenalinnya. Sedangkan untuk urusan asmara, Dylan sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita, tapi nggak ada yang serius sih teman-teman. Memang ada beberapa kali dia sampai tunangan sama wanita tersebut, tapi menurut Dylan tunangan pun itu nggak cukup serius. Dylan sempat menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Laura Babcock. Mereka pertama kali ketemu pada tahun 2008 di salah satu bar yang ada di area Toronto, Kanada. Nah, Laura dan Dylan ini seumuran guys. Jadi pada saat bertemu itu mereka sama-sama berumur 23 tahun. Laura lahir dari keluarga kelas menengah seperti pada umumnya. Dia bisa dibilang punya masa kecil yang bahagia juga guys. Walaupun mungkin nggak bergelimang harta seperti Dylan ya. Laura sangat tertarik dalam bidang seni. Dia punya bakat berakting dan cita-citanya adalah menjadi seorang aktris suatu hari nanti. Makanya pas kuliah, Laura mengambil jurusan seni dan drama. Sama teman-temannya, Laura ini dikenal sebagai orang yang sangat ceria, penuh dengan energi. Dia selalu bisa mencairkan suasana. Pokoknya kalau misalkan teman-temannya lagi ngadain pesta, nggak seru deh kalau nggak ngundang Laura. Kalau nggak ada dia tuh nggak seru teman-teman. Dan memang Laura ini punya banyak banget teman karena memang dia orang yang sangat gampang disukai guys. Nah, nggak lama kenal sama Dylan, Laura dan Dylan memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Mereka pacaran lah gitu. Cuma hubungan mereka ini nggak bertahan lama, beberapa bulan aja. Mereka putus secara baik-baik. Jadi setelah berpisah pun mereka masih tetap berteman baik. Nggak lama habis putus dengan Dylan, Laura menjalin hubungan lagi dengan pria lain bernama Sean Lerner. Tapi Sean ini benar-benar 180 derajat berbeda dengan Dylan teman-teman. Sean ini nggak manja, dia pekerja keras, dia penyayang, pengertian, pokoknya benar-benar pria idaman setiap wanita lah. Sayangnya hubungan mereka ini juga cuma bertahan sebentar aja, 18 bulan guys. Habis itu mereka berpisah. Tapi walaupun mereka berpisah, karena mereka pisahnya juga baik-baik, mereka tetap berteman baik. Bahkan Sean ini selalu siap membantu Laura kapanpun Laura minta gitu. Dan memang setelah putus dengan Sean, Laura itu dalam kondisi yang sangat terpuruk teman-teman. Dia mengalami depresi,
depresi, kecemasan yang berlebihan. Jadi ya dia sempat datanglah ke psikiater beberapa kali, ke dokter kejiwaan. Bahkan Laura itu beberapa kali juga berusaha menyakiti dirinya sendiri. Laura sempat jadi tunawisma, dia tinggal di jalanan, dia bekerja sebagai wanita pendamping untuk mencari uang. Untungnya pada saat begini, Sean selalu siap membantu Laura. Dia bantu Laura kasih uang, kasih makanan, bantu cari tempat tinggal. Bahkan Sean ini kasih sebuah iPad ke Laura biar Laura itu bisa gampang kalau mau cari-cari akomodasi atau mau cari pekerjaan. Padahal mereka udah gak pacaran lagi ya teman-teman, tapi Sean ini tetap berusaha sebisa mungkin menjaga Laura. Baik banget ya. Dan di saat yang bersamaan, hubungan Laura dengan Dylan juga belum berakhir sepenuhnya ya guys. Saat itu Laura dan Dylan masih sering berkomunikasi, bahkan mereka masih sering melakukan hubungan intim. Walaupun mereka udah gak pacaran lagi, dan walaupun misalkan saat itu Dylan udah punya cewek lain, tapi dia tetap melakukan hubungan intim dengan Laura guys. Begitu juga saat Dylan sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Christina. Dia tetap di belakang Christina berhubungan dengan Laura. Tapi hubungan perselingkuhan Dylan dengan Laura ini pada akhirnya ketahuan sama Christina. Jadi pada Februari 2012 Laura itu kan ulang tahun. Terus Christina kirim pesan ke Laura dan isinya kayak gini guys. Happy birthday Laura. Pas 1 tahun lalu aku pertama kali tidur sama Dylan. Tidur ya guys maksudnya. Nah ini nggak tahu juga sih kenapa tiba-tiba Christina kirim pesan kayak gitu ya ke Laura, dan pastinya Laura nggak diam aja, dia bales, dia bilang kayak gini, oh iya nggak apa-apa, aku tidur bareng sama Dylan cuma beberapa minggu yang lalu aja. Langsung marah banget Christina dengar Laura ngomong begini. Christina itu menyalahkan Laura banget, dia benci banget sama Laura, sedangkan dengan Dylan dia masih tetap menjalin hubungan seperti biasa. Dia nggak kesel-kesel amat gitu sama Dylan. Padahal iya memang sih mungkin Laura ini salah ya, dia menjalin hubungan dengan pacar orang. Tapi walau bagaimana, perselingkuhan itu kan nggak bisa terwujud kalau nggak kedua belah pihaknya tuh mau. Bukan cuma Laura aja, tapi ya Dylan juga pastinya kan mau. Terus Christina bilang gini ya sama Dylan, Dylan aku nggak suka ya kamu masih berteman atau berhubungan sama Laura. Aku pengen kamu berhenti berhubungan sama dia. Dylan ngikutin, dia kirim pesan ke Laura kayak gini guys, kamu itu berbahaya buat aku. Jangan coba-coba hubungi aku lagi sampai kamu membuat lompatan besar dalam hidupmu untuk menemukan jati diri. Seperti yang aku bilang sebelumnya, good luck dengan hidup kamu. Wow, luar biasa banget ya orang seperti Dylan nasehatin Laura untuk merubah hidupnya, bikin lompatan yang besar dalam hidupnya, menemukan jati diri. Habis itu Dylan juga kirim pesan ke Christina dan bilang gini guys, pertama-tama aku akan sakiti dia dan aku akan membuat dia pergi, aku akan menghilangkan dia dari hidup kita. Beberapa bulan kemudian Laura tiba-tiba menghilang guys. Tepatnya di bulan Juli tahun 2012, Sean datang ke polisi dan melaporkan kalau Laura menghilang. Jadi Sean itu kan memang setiap hari berkomunikasi dengan Laura ya saat itu teman-teman. Makanya pas beberapa hari dia nggak terima kabar dari Laura, nggak bisa dihubungin, nggak bisa ditemuin dimanapun, keluarganya nggak tahu, Sean mulai khawatir nih teman-teman. Dan akhirnya dia datang ke polisi melaporkan tentang hal ini. Tapi ya guys, responnya polisi tuh bener-bener mengecewakan banget. Setelah mereka tahu tentang latar belakangnya Laura yang memang mengidap gangguan pada mentalnya, dia punya depresi, kecemasan yang berlebihan, sering datang ke psikiater gitu, dan profesinya Laura yang sebagai wanita pendamping. Jadi polisi bilang sama Sean, tenang aja lah, nggak usah khawatir, nanti juga dia pulang, nggak mungkin lah dia hilang, paling dia emang pergi atas maunya sendiri. Kalau dia udah mau nemuin kamu juga pasti dia pulang, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Udah gitu doang teman-teman. Mereka catet nih laporan dari Sean, tapi nggak ditindaklanjuti sama sekali guys. Akhirnya ya Sean pulang lagi, tapi Sean masih belum mau menyerah nih teman-teman, karena dia tahu Laura nggak bakal menghilang aja tiba-tiba kayak gini. Makanya dia mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Sean ini bahkan sampai menyewa seorang detektif swasta guys untuk mencari tahu tentang keberadaan Laura. Emang ngeselin banget ya teman-teman polisinya itu. Maksud aku apapun profesi orang tersebut, kalau dia menghilang
hilang, ya harus dicari. Tugasnya polisi itu untuk mencari, bukan untuk menghakimi apa pekerjaannya dia kan. Untungnya detektif swasta yang disewa oleh Sean itu berhasil mendapatkan riwayat telepon di handphonenya Laura. Dan ternyata sebelum Laura tiba-tiba menghilang, 8 panggilan terakhir di handphonenya itu kepada seorang pria yang bernama Dallin Millard. Udah dapet info ini, menurut Sean ini kan info yang penting banget ya guys. Orang terakhir yang ngobrol atau yang bicara dengan Laura sebelum dia tiba-tiba menghilang. Ini penting banget. Langsung lah Sean bawa info ini datang ke polisi, ngomong lagi, "Pak, denger Pak, aku dapat informasi baru nih Pak. Ini orang terakhir yang bicara sama Laura sebelum dia tiba-tiba menghilang." Tapi tau gak sih polisi responnya kayak apa? Mereka tetap nggak mau menindaklanjuti kasusnya ini, padahal udah punya namanya gitu, Dallin Millard. Oke lah, mungkin mereka kayak sibuk atau gimana, seenggaknya telepon aja gitu, kayak Dallin Millardnya tanya, kamu ngobrol sama Laura ya kemarin itu? Kamu tahu nggak dia di mana? Kamu tahu nggak dia kemana? Nggak sama sekali guys. Sampai berbulan-bulan Laura masih tetap nggak ketemu dan polisi pun masih tetap nggak melakukan apa-apa. Sekitar 4 bulan setelah Laura menghilang, satu tragedi terjadi lagi nih teman-teman. Wayne Millard, ayah Dallin, ditemukan di rumahnya dalam keadaan tewas dengan luka tembakan di bagian mata kirinya. Dan kematian Wayne Millard ini dengan cepat dinyatakan sebagai bunuh diri tanpa ada investigasi lanjutan yang dilakukan dan case ditutup. Karena memang katanya saat itu keadaan TKP, keadaan Wayne Millardnya, lukanya itu menunjukkan kalau dia melakukan bunuh diri. Setelah ayahnya meninggal, pastinya Dallin jadi lebih leluasa pakai uang keluarganya dengan sembarangan sesuka hati dia ya guys. Karena memang semuanya itu udah diwarisin ke Dallin kan, dan dia juga memakai hanggar milik keluarganya untuk menampung barang-barang curian yang saat dia dan Mark sedang melakukan criminal mission yang tadi itu guys. Terus kalau misalkan Dallin beli alat-alat yang besar-besar gitu, ditaruh juga di dalam hanggar tersebut. Jadi bukan buat ngebenerin pesawat atau buat parkir pesawat, buat penyimpanan pesawat, itu malah buat penyimpanan barang-barang curiannya Dallin. Pada bulan Mei 2013, Dallin dan Mark memutuskan untuk melakukan criminal mission lagi seperti biasanya. Tapi kali ini mereka mau mencuri mobil pick up. Jadi mereka cari tuh di iklan orang yang mau menjual mobil pick up-nya, dan ketemulah ada seorang pria di daerah sana yang bernama Tim Bosma. Dia mau menjual mobil pick up-nya. Dihubunginlah Tim Bosma ini sama Dallin, diajakin ketemuan, dan akhirnya mereka janjian untuk melakukan test drive pada tanggal 6 Mei. Mereka janjian ketemu di rumahnya Tim Bosma. Jadi Dallin dan Mark pun datanglah ke sana. Tapi pada saat mereka datang ke sana, menurut pengakuan istrinya Tim Bosma, Dallin dan Mark itu jalan kaki guys. Jadi mereka nggak bawa kendaraan sama sekali, dan mereka pun datangnya udah malam banget, sekitar jam setengah 10-an. Jadi waktu yang aneh banget ya buat seseorang datang mau COD membeli sebuah mobil untuk test drive. Ya kan biasanya pasti test drive itu siang hari di saat terang. Jadi pembeli itu kan biasanya juga pengen ngelihat keadaan mobilnya seperti apa gitu. Cuma ini datangnya malam. Tapi walaupun ini aneh banget karena memang Tim Bosma dan istrinya itu butuh banget uang hasil penjualan mobil pickup mereka. Jadi ya akhirnya Tim Bosma memutuskan untuk tetap menemani Dallin dan Mark, menemani dua pembeli ini untuk melakukan test drive guys. Karena dalam pikiran istrinya Tim Bosma yang bernama Charlene, ya skenario terburuk yang bisa terjadi sama suaminya itu ya mobil pickup mereka dicuri sama dua orang ini, terus mereka nggak bisa kerja deh besoknya karena udah nggak ada mobil lagi. Tapi yang Charlene nggak tahu, malam itu adalah malam terakhir dia bertemu dengan suaminya. Setelah 1 jam suaminya pergi dengan kedua pria tadi untuk melakukan test drive, tapi nggak pulang-pulang juga, nggak ada kabar sama sekali. Charlene udah mulai khawatir ya sama suaminya. Dia mulai coba teleponin, tapi langsung tertuju ke voicemail, yang artinya handphone suaminya tuh mati. Tapi Charlene ini heran gitu, nggak mungkin banget dia nggak menyiapkan handphonenya dulu. Tadi kayak dia udah ngecas deh handphonenya, tapi kok bisa mati. Khawatir banget ya Charlene ini, 2 jam nggak balik nih suaminya, langsung dia telepon polisi dan
melaporkan tentang hal ini, guys. Petugas polisi langsung datang ke rumah tim Bosma. Mereka mewawancarai Charlene, tanya-tanya ya apa yang terjadi, tim Bosma pergi sama siapa, segala macam. Dan mereka juga melakukan pencarian, tapi sampai keesokan harinya petugas polisi belum juga berhasil menemukan tim Bosma. Waktu Laura menghilang ya teman-teman, yang sepertinya peduli dan berusaha mencari dia itu cuma Sean dan keluarganya Laura aja. Walaupun saat itu warga masyarakat di sekitar sana juga banyak yang tahu tentang menghilangnya Laura, dan keluarganya Laura tuh lagi berusaha keras banget mencari, cuma nggak ada satupun yang berusaha membantu untuk jadi sukarelawan mencari Laura. Tapi beda banget pada saat tim Bosma menghilang ini, pas warga tahu, wah banyak banget yang mengajukan diri menjadi sukarelawan membantu mencari keberadaannya tim Bosma. Karena memang tim Bosma ini adalah kepala keluarga yang dikenal baik, orangnya nggak pernah bermasalah, terus dia juga sering datang ke gereja, taat beribadah. Tim sukarelawan ini menyebut diri mereka sebagai The Bosma Army. Dan gak seperti di kasusnya Laura, di kasusnya tim Bosma ini polisi langsung melakukan penyelidikan dan dengan cepat mereka menemukan petunjuk, guys. Dari rekaman CCTV bisa terlihat kalau mobil pickupnya tim Bosma setelah meninggalkan rumahnya itu diikutin sama SUV hitam. Terus mobil pickup tim Bosma dan SUV hitam itu menuju ke dalam hanggar milik Dallin Millard. Itulah terakhir kalinya mobil pickup tim Bosma terlacak, guys. Polisi datang ke hanggar milik Dallin Millard untuk ngecek. Mereka juga ngecek rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar hanggar itu, di sekitar bandara itu. Bisa kelihatan di salah satu rekaman CCTV-nya kalau Dallin dan Mark masuk ke dalam hanggar. Gak lama setelah itu, dari kamera CCTV yang berada di luar hanggar bisa terlihat ada nyala api, guys, yang benar-benar menyala semalaman. Polisi pun langsung melakukan penangkapan pada Dallin Millard, dan pada saat mereka menangkap Dallin, ternyata Dallin tuh masih megang kunci mobilnya tim Bosma. Nah, saat itu pun dia langsung didakwa atas tuduhan pencurian. Dia belum bisa didakwa tuduhan yang lain karena memang saat itu baru terbukti dia mencuri mobilnya tim Bosma aja. Sedangkan di dalam mobil tim Bosma, petugas menemukan selongsong peluru, dan di selongsong peluru itu ada sidik jarinya Dallin Millard. Di bagian belakang mobil pickup tersebut juga penuh dengan darah setelah disemprotin luminol, guys. Dan kalian tahu itu darah siapa? Setelah dites, itu adalah darah milik tim Bosma. Dan siap-siap ya guys, petugas juga menemukan alat pembakar yang besar di area hanggar itu. Pas mereka periksa di dalam alat pembakarnya itu, mereka menemukan sisa-sisa jasad tim Bosma. Jadi nyala api yang terlihat sepanjang malam tadi itu kemungkinan besar ya dari alat pembakar ini pada saat Dallin dan Mark berusaha menghanguskan seluruh tubuhnya tim. Udah nggak ada keraguan lagi, bukti-buktinya udah kuat, jadi petugas polisi udah bisa mendakwa Dallin dan Mark atas pembunuhan pada tim Bosma. Dan pada saat itu petugas polisi kan juga sudah punya catatannya nih kalau Dallin Millard itu memang dicurigai terlibat dengan kasus-kasus yang lain, yaitu kasus menghilangnya Laura dan kasus kematian ayahnya sendiri, Wayne Millard. Jadi petugas polisi saat itu pun akhirnya mulai menyelidiki kasusnya, guys. Dari penyelidikan yang mereka lakukan ada beberapa informasi yang berhasil dikumpulkan. Jadi pada tanggal 3 Juli 2012, Laura itu janjian ketemu sama Dallin di sebuah stasiun kereta daerah sana. Entah kenapa ya teman-teman, Laura masih mau ketemuan aja sama Dallin, padahal kan sebelumnya dia udah dibilang jangan hubungin aku lagi, aku nggak mau ada hubungan lagi sama kamu gitu ya. Mungkin saat itu Dallin iming-imingin Laura sesuatu, karena kan memang saat itu Laura hidupnya sedang terpuruk banget, entah di masalah mental ataupun ekonomi ya. Dari sinyal HP Laura bisa terlihat kalau setelah ketemuan di stasiun itu mereka berdua menuju ke rumahnya Dallin. Setelah itu HP Laura nggak pernah melakukan aktivitas apapun lagi, entah SMS atau telepon, nggak ada sama sekali. Dan Laura juga jejak digitalnya menghilang ya, maksudnya ya kartu debitnya dia nggak pernah dipakai lagi, atau kartu tanda pengenalnya dia itu nggak pernah dipakai lagi. Pokoknya jejak digitalnya Laura ini menghilang lah semenjak saat itu, guys.
Dan masih di hari yang sama, tanggal 3 Juli 2012 itu, cuma beberapa menit aja setelah aktivitas terakhir di HP-nya Laura, Dylan juga mengirim pesan ke Mark seperti ini guys. Aku sedang melakukan misi, akan kembali setelah 1 jam. Beberapa minggu sebelum dan sesudah Laura menghilang, Dylan juga melakukan beberapa aktivitas yang mencurigakan. 2 bulan sebelum Laura menghilang, Dylan beli satu alat pembakar yang besar bernama Eliminator yang tadi ditemukan sama petugas tuh teman-teman, yang di dalamnya ditemukan sisa-sisa jasadnya Tim Bosma juga. 1 hari sebelum Laura menghilang, Dylan membeli senjata ilegal dari kenalannya Mark. 1 hari setelah Laura menghilang, iPad yang tadi dikasih Sean untuk Laura nyambung ke komputernya Dylan Millard, tapi nama iPad itu sudah dirubah jadi Mark's iPad, bukannya Laura's iPad. Di hari yang sama, Dylan pakai handphonenya untuk mengambil foto yang lumayan grafik ini ya menurut aku. Jadi aku peringatin dulu nih sebelum aku tampilin fotonya. Oke guys, 1, 2, 3. Ini dia fotonya. Jadi kalian bisa lihat ada terpal berwarna biru yang membungkus sesuatu. Di sampingnya ada anjing milik Dylan. Dan di dalam terpal itu adalah jasad Laura guys. Pada tanggal 23 Juli, alat pembakaran yang tadi diorder sama Dylan akhirnya sampai tuh di hanggarnya. Langsunglah dia beraksi. Dylan kirim pesan seperti ini ke Mark. Alat pemanggang sudah panas nih, siap menerima daging. Dylan juga malam itu ketahuan mencari-cari di internet berapa temperatur yang dibutuhkan untuk bisa mengkremasi tubuh seseorang. Dan ini kan Dylan kayak ngajuin pertanyaan di forum gitu ya teman-teman, entahlah ini forum apa. Dan ada dong yang jawabin, jawabannya kayak gini guys yang kalian bisa lihat di layar. Gila ya, ini ada beberapa yang aku blur makanya untuk menghindari penyimpangan aja ya, penyalahgunaan gitu teman-teman. Jadi menurut aku ini luar biasa. Wow, kenapa bisa ada yang jawabin ya? Creepy banget menurut aku. Masih di malam yang sama, tanggal 23 Juli, Dylan mengambil foto Mark yang sedang berdiri di depan hanggar sambil pegang sapu penggaruk untuk alat pembakar itu ya teman-teman. Dan dia juga sambil senyum-senyum gitu ya ekspresinya. Dan Dylan juga mengambil video di handphonenya malam itu. Dalam video itu bisa terlihat ada percikan-percikan api yang menurut tim investigasi kemungkinan besar ya memang itu berasal dari alat pembakaran pada saat sedang memproses atau mengkremasi tubuhnya Laura guys. Jadi memang Dylan memakai alat pembakar yang sama untuk melenyapkan tubuh Tim Bosma dan juga tubuhnya Laura. Karena pada saat tim forensik periksa ya, di situ bukan cuma sisa-sisa jasad Tim Bosma, mereka juga menemukan sisa-sisa jasadnya Laura guys. Ya ampun. Sadis banget ya. Dan kalian tahu gak sih yang bikin makin serem ya? 1 hari setelah pembakaran itu, yaitu di tanggal 24 Juli, Mark membuat sebuah lagu tentang pembunuhan yang dilakukan ke Laura. Dan tentang mereka yang membuang handphone Laura ke danau. Gimana lagunya? Nih kalian dengerin sendiri aja ya. The bitch started off all skin and bone. Now the bitch lay on some ashy stone. Last time I saw her outside the home. And if you go swimming you can find the phone. Ngeri banget ya, bisa-bisanya gitu loh buat lagu kayak gitu. Semua bukti pun sudah jelas teman-teman. Akhirnya Dylan dan Mark juga didakwa oleh polisi atas tuduhan pembunuhan pada Laura Babcock. Akhirnya ya kasus Laura terpecahkan juga teman-teman, diurusin juga, diselidikin juga. Gimana dengan kasus kematian ayah Dylan yaitu Wayne Millard? Ya, polisi juga ternyata menemukan cukup bukti untuk menyatakan bahwa Wayne Millard bukan meninggal karena bunuh diri, tapi karena dibunuh oleh Dylan Millard, anaknya sendiri. Jadi Dylan juga dituduh atas pembunuhan pada ayahnya sendiri. Motifnya apa Dylan sampai melakukan hal sekejam ini ke ayahnya sendiri? Menurut banyak karyawan di perusahaan, pada saat Wayne Millard meninggal dunia itu, memang hubungan dia dengan Dylan sedang nggak bagus teman-teman. Jadi Wayne ini lagi mau ngembangin usahanya ya, yang pastinya untuk mengembangkan perusahaan itu butuh biaya. Tapi Dylan nih nggak setuju, dia nggak mau ayahnya katanya ngabis-ngabisin duit aja sih buat mengembangkan perusahaannya itu. Mengembangkan perusahaan kok bisa-bisanya dibilang ngabisin duit coba. Jadi kalau Dylan maunya uang ayahnya itu, uang keluarganya itu dipakai untuk dia senang-senang aja gitu loh guys. Nah karena ini ayahnya kesel banget kan udah sama Dylan nih. Dan akhirnya ayahnya bilang sama Dylan, Dylan udah ya, ayah udah nggak sabar lagi ngadepin kamu. Jadi mulai sekarang ayah bakalan cut atau berhentiin bantuan ayah ke kamu, entah itu uang, properti
properti atau segala macam hal. Jadi kamu harus berusaha sendiri. Kamu harus hidup di atas kaki kamu sendiri. Jangan ngandelin uang ayah terus, uang keluarga terus gitu loh. Dan pastinya Dylan mendengar hal ini dia nggak terima. Dia marah banget sama ayahnya. Dan tim investigasi yakin inilah kenapa Dylan melakukan pembunuhan ke ayahnya. Dylan didakwa atas 3 tuduhan pembunuhan, yaitu pada Tim Bosma, Laura Babcock, dan ayahnya sendiri, Wayne Millard. Sedangkan Mark didakwa atas 2 pembunuhan pada Laura dan juga Tim Bosma. Persidangan untuk 3 kasus ini digelar secara terpisah ya teman-teman. Yang pertama kali diadakan adalah persidangan untuk kasus Tim Bosma pada tahun 2016. Dylan dan Mark dinyatakan bersalah dalam persidangan ini. Dia diberikan hukuman seumur hidup dengan minimal bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 25 tahun menjalani hukuman. Untuk kasus Wayne Millard, Dylan juga dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman yang sama seperti tadi. Sedangkan untuk kasus Laura Babcock, mereka berdua juga dinyatakan bersalah teman-teman. Diberikan hukuman sama seperti tadi juga. Jadi total untuk Dylan, dia baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalani 75 tahun masa tahanan. Sedangkan untuk Mark, dia baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah 50 tahun menjalani masa tahanan. Dan sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti kenapa Dylan dan Mark melakukan pembunuhan ke Tim Bosma. Karena kan mereka cuma mau ngambil mobilnya aja nih. Kenapa harus menghabisi nyawanya Tim Bosma juga gitu? Kalau misalkan alasannya karena mereka nggak mau ada saksi, ya enggak juga sih. Karena kan istrinya Tim Bosma itu melihat mereka. Mungkin ya yang tadi itu ya teman-teman alasannya karena mereka cuma pengen cari sensasi menegangkannya itu aja. Parahnya ya guys, di persidangan Laura, Dylan memutuskan untuk nggak pakai pengacara. Jadi dia membela dirinya sendiri. Jadi pada saat persidangan Laura itu, Dylan bebas tanya-tanya dengan keluarganya Laura. Nah, ayahnya Laura itu kan sempat jadi saksi dan dia ditanya-tanya nih sama Dylan. Aduh, dan Dylan pun nanya-nanya hal-hal pribadi kayak, oh Laura kan profesinya begini gitu. Kamu ayah macam apa segala macam. Ini menurut aku bener-bener kasihan banget ya. Kalian bayangin deh, ayahnya Laura ini di persidangan harus tatap muka secara langsung sama pelaku yang sudah menghabisi nyawa anaknya dan dia harus menjawab pertanyaan dari pelaku itu gitu loh. Gila sih. Ya, situlah teman-teman kasus kita kali ini. Setelah 3 tahun akhirnya bisa terungkap, pelakunya bisa tertangkap. Tapi sayang banget harus ada 3 nyawa yang gak berdosa jadi korban. Seandainya aja gitu ya, polisi bisa lebih cepat, lebih peduli pada kasusnya Laura, mungkin Dylan itu bisa tertangkap lebih cepat dan gak usah ada korban-korban selanjutnya. Karena pada saat Dylan melakukan pembunuhan dia yang pertama, terus dia nggak ketangkep, dia bebas begitu aja, pasti kan dalam pikirannya dia, wah kebal hukum nih aku nih, lakuin lagi lah, kayak gini juga nggak ketahuan kok. Semakin pede dia ngelakuin hal yang sama. Dari sini kita bisa belajar ya teman-teman, nggak boleh menilai orang dari luarnya aja. Apapun profesi orang tersebut, kalau misalkan dia hilang ya emang tugas polisi untuk mencari. Lagi pula buktinya ya, Tim Bosma aja nih sebagai kepala keluarga yang baik, warga yang baik, dia taat beribadah, nggak pernah ada masalah sama orang-orang di sekitarnya, dia bisa loh jadi korbannya Dylan Millard ini, jadi korbannya si pelaku. Jadi memang salahnya di sini ya bukan masalah profesi korban, tapi ya masalah si pelakunya ini. Kasihan sih, aku ngebayangin keluarganya Laura gimana ya perasaannya pada saat Laura menghilang, nggak ada yang peduli sama Laura, nggak ada yang berusaha cari gitu. Tapi itu cuma pendapat aku aja ya teman-teman. Kalau menurut kalian gimana sih? Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga bikin videonya. Untuk kalian yang mau request boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Jangan lupa di follow juga Instagramnya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.